Kalian percaya hantu? Jangan jawab dulu. Karena malam ini, setelah mendengarkan cerita ini, kalian mungkin akan mengubah jawaban kalian. Di bantaran Sungai Brantas, Kediri, tumbuh sebatang pohon waru tua. Usianya tak ada yang tahu pasti. Mungkin 100, mungkin 200 tahun. Akar-akarnya menjulur ke sungai seperti tangan-tangan yang haus, dahannya merentang lebar menaungi permukaan air yang hitam pekat. Warga sekitar akan berbisik jika kau tanya soal pohon itu. Mereka akan menunduk, mengalihkan pandangan, lalu berkata lirih, "Jangan ke sana malam-malam. Apalagi sendiri." Karena di pohon waru itu, konon, bersemayam kuntilanak penunggu brantas. Bukan sembarang kuntilanak. Bukan sekadar hantu penebar ketakutan yang hanya bisa meneriaki orang lewat. Kuntilanak ini berbeda. Ia tidak mengejar, tidak meneror, tidak menjerit. Ia hanya duduk di dahan, mengayunkan kaki, tersenyum. Dan jika kau melihatnya, jika kau cukup bodoh untuk mendongak saat rambutnya menyapu wajahmu, maka kau akan merasakan sesuatu yang jauh lebih menakutkan dari ketakutan itu sendiri. Kau akan merasakan kedamaian. Kedamaian yang aneh. Kedamaian yang salah. Kedamaian yang membuatmu berjalan perlahan ke tengah sungai sambil tersenyum, meskipun air mulai membanjiri mulutmu, meskipun paru-parumu terbakar, meskipun sadarmu berteriak bahwa kau sedang menuju kematian. 20 tahun lalu, seorang pemuda ditemukan mengambang di sungai itu. Wajahnya tersenyum lebar. Seminggu lalu, seorang pemancing bernama Pak Karman menyusulnya. Wajahnya juga tersenyum. Keluarga Pak Karman sekarang ketakutan. Karena di malam-malam setelah kematiannya, sesuatu mulai mengganggu mereka. Bukan Pak Karman yang kembali. Bukan. Tapi suara tawa itu. Tawa yang sangat jauh, namun terasa tepat di samping telinga. Tawa yang membuat bulu kuduk meremang. Tawa yang membuat mereka sadar. Kuntilanak itu tidak hanya mengincar satu korban. Dia mengincar seluruh keluarga. Dan malam ini dia akan datang. Duduklah. Matikan lampu. Rasakan dingin yang mulai merayap di tengkukmu. Karena cerita ini bukan sekadar cerita pengantar tidur. Ini adalah undangan. Dan jika kau terus mendengarkan, jangan kaget kalau tiba-tiba kau mendengar suara tawa di samping telingamu. Jangan menoleh. Jangan mencari. Karena mungkin saja, dia sudah ada di belakangmu. Selamat mendengarkan cerita horor ini. Dan semoga kau tidak sendiri. Malam itu, Sungai Brantas mengalir tenang di bawah sinar rembulan yang pucat. Permukaan airnya berkilauan seperti ribuan sisik ikan mas, menciptakan ilusi kedamaian yang menipu. Di bantaran sungai, tepat di bawah pohon waru tua yang menjulang setinggi 20 meter, duduk seorang lelaki parubaya dengan pancing mengapung di aliran sungai. Pak Karman, demikian warga memanggilnya, adalah pemancing handal yang sudah bertahun-tahun menggeluti hobinya. Ia mengenal setiap liku Sungai Brantas, seperti mengenal telapak tangannya sendiri. Namun malam itu, untuk pertama kalinya dalam 2 dekade memancing, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Angin malam berembus lebih dingin dari biasanya, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang manis, bahkan terlalu manis, seperti bunga Melayu yang disemir minyak wangi serimpi. Pak Karman mengangkat kepala,
mengendus-endus udara dengan rasa tidak nyaman yang tiba-tiba merayap di tengkuknya. Angin aneh, gumamnya pelan, mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa itu hanyalah bau bunga waru yang memang sedang mekar di musim ini. Pohon waru di depannya memang sedang berbunga. Bunga-bunga kuning pucat bergelantungan di dahan-dahan, yang sebagian menjulur hingga ke permukaan air. Di usia pohon yang tak lagi muda, batangnya dipenuhi akar-akar gantung yang menjuntai, seperti rambut panjang terurai, sesuatu yang selalu membuat Pak Karman bergidik setiap kali melihatnya, meski ia tak pernah mau mengakui perasaan itu. Tiba-tiba, senar pancingnya mengencang. Pak Karman tersentak dari lamunan. Dengan sigap ia menarik joran, merasakan tarikan yang cukup berat di ujung senar. Bukan ikan besar, pikirnya, mungkin seekor gabus atau lele yang cukup montok. Ia menggulung reel dengan gerakan terampil, ketika tiba-tiba terdengar suara tertawa. Sekilas, samar-samar, seperti suara ringkikan kuda yang datang dari kejauhan. Pak Karman menghentikan gerakannya. Ia memiringkan kepala, berusaha menangkap asal suara. Mungkin dari perkampungan di seberang sungai, atau dari warung kopi yang buka semalam suntuk di ujung jalan. Namun, semakin ia menyimak, semakin ia sadar bahwa suara itu tidak datang dari manapun. Ia datang dari dalam, dari kedalaman yang tak bisa ia jelaskan. Dan tiba-tiba, suara tawa itu menggema tepat di samping telinga kanannya. Seketika, Pak Karman membeku. Suara itu begitu jelas, begitu dekat, seperti seseorang yang sedang membisikkan tawa tepat di daun telinganya. Hangat, basah, dan menusuk hingga ke sumsum tulang. Bulu kuduknya meremang serentak, jantungnya berdegup kencang memompa adrenalin yang mengalir deras ke seluruh tubuh. Perlahan, sangat perlahan, dengan keberanian yang dipaksakan, ia mendongakkan kepala. Dan waktu seakan berhenti. Di dahan pohon waru yang menjulur tepat di atas kepalanya, duduk sesosok wanita. Gaun putihnya yang panjang menjuntai ke bawah, berkibar lembut ditiup angin malam yang tiba-tiba bertiup lebih kencang. Kaki jenjangnya yang pucat berayun-ayun riang ke sana kemari, seperti anak kecil yang sedang duduk di ayunan taman. Gerakannya ritmis, begitu tenang, begitu alami, seolah memang sudah menjadi kebiasaannya, duduk di dahan pohon waru di pinggir sungai setiap malam. Namun yang paling menghentak Pak Karman, yang paling membuat nalurinya menjerit, memerintahkannya untuk lari sejauh mungkin, adalah rambutnya. Rambut hitam pekat, panjang tak terhingga, tumpah ruah menutupi wajahnya. Juntayan-juntayan itu bergerak-gerak aneh, seolah memiliki kehidupan sendiri, merayap di batang pohon, menjulur ke dahan-dahan lain, dan beberapa helai bahkan meliuk-liuk di udara yang mendekat, dan mendekat, hingga akhirnya menyapu wajah Pak Karman. Sentuhan rambut itu dingin, basah, dan licin. Seperti rumput sungai yang membusuk di dasar air. Aroma manis yang tadi tercium di udara mendadak memekat 100 kali lipat. Seketika, Pak Karman tersadar dari hipnotisnya. Ia ingin berteriak, ingin berlari, ingin berenang menyeberangi sungai jika perlu. Namun, tubuhnya tak bisa digerakkan. Matanya terpaku pada sosok itu, melihat bagaimana rambut-rambut itu mulai tersibak perlahan. Di balik tirai hitam itu, tersungging senyum lebar. Namun senyum itu bukan senyum manusia. Terlalu lebar, hingga seolah sobekan di wajah. Dan di balik sobekan itu, gigi-gigi tajam berjejal tak beraturan. Matanya, jika itu bisa disebut mata,
adalah dua lubang hitam pekat tanpa dasar, seperti lorong menuju jurang tanpa akhir. Namun, Pak Karman tidak lari. Keanehan justru terjadi di dalam kepalanya. Ketakutan yang sedetik lalu memuncak, mendadak surut dan berganti dengan ketenangan yang tidak wajar. Pikirannya mulai berkabut, bening, kemudian berkabut lagi. Ia merasa ada tangan-tangan halus yang membelai otaknya, membisikkan kata-kata manis, mengajaknya pergi ke tempat yang indah. Kemarilah, suara itu terdengar, tidak melalui telinga, tapi langsung di kedalaman kesadarannya. Dan Pak Karman tersenyum. Ia meletakkan joran pancingnya dengan hati-hati di atas batu. Kemudian, dengan langkah mantap dan tatapan kosong, ia mulai berjalan menuju sungai. Air sungai yang dingin mulai membasahi sepatu bootnya, lalu mata kakinya, betis, lutut, paha. Namun, ia terus berjalan, senyumnya semakin lebar. Di belakangnya, suara tawa itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, lebih riang, sebuah tawa kemenangan. Tengah malam di bantaran berantas, sesosok lelaki terus berjalan ke tengah sungai dengan senyum rekah. Sementara di dahan pohon waru, sesosok wanita bergaun panjang putih mengawasinya sambil terus mengayunkan kaki. Ketika air sungai mulai mencapai dadanya, Pak Karman masih tersenyum. Namun, di sela-sela tawa yang menggema di kepalanya, tiba-tiba ia mendengar suara lain, suara isak tangis pilu dari dalam perutnya sendiri, seperti ada bayi yang menangis minta tolong dari dalam rahim sang kuntilanak. Pak Karman berhenti. Ia menunduk ke permukaan air yang mulai menutupi lehernya, dan di sana, di bawah permukaan sungai yang diterangi rembulan, ia melihat bukan bayangannya sendiri, melainkan puluhan wajah-wajah pucat dengan mata terbelalak, semuanya tersenyum persis seperti dirinya, semuanya tenggelam di dasar sungai. Fajar baru saja mereka ketika Marni, seorang perempuan paruh baya yang sehari-hari mencari rumput untuk pakan ternak, menemukan sesosok tubuh tersangkut di akar-akar pohon waru. Tubuh itu mengapung telentang, wajah menghadap ke langit yang mulai terang, dengan senyum aneh yang masih terukir di bibirnya yang pucat kebiruan. Marni berteriak sekencang-kencangnya. Dalam hitungan menit, puluhan warga berdatangan ke bantaran sungai. Mereka menarik tubuh Pak Karman ke daratan, meski sebenarnya semua sudah tahu, lelaki malang itu sudah tidak tertolong. Mulutnya terbuka, terisi air dan lumpur, namun yang paling mengganggu warga adalah senyum di wajahnya. Itu bukan senyum orang mati yang tenang. Itu senyum orang yang sedang menikmati sesuatu yang mengerikan. Karman, isak istrinya, Bu Lastri, yang baru tiba setelah mendengar kabar dari tetangga. Ia memeluk tubuh suaminya yang kaku dingin, namun tiba-tiba ia menarik diri dengan wajah pucat pasi. Dadanya dingin sekali, gumamnya. Seperti es. Padahal mayat orang tenggelam biasanya hangat, air sungai kan tidak sedingin itu. Pak RT, seorang lelaki tua dengan kumis tebal, menggeleng-gelengkan kepala. Ia memandang pohon waru di belakang mereka, lalu kembali ke mayat Pak Karman. Wajahnya muram. "Saya sudah bilang, jangan memancing di sini malam-malam," katanya lirih. "Pohon waru ini bukan tempat yang baik." Warga mulai berbisik-bisik. Cerita tentang kuntilanak penunggu pohon waru memang sudah turun-temurun terdengar. Namun, karena tak pernah ada korban jiwa selama puluhan tahun, banyak yang mulai menganggapnya hanya mitos pengantar tidur. Sampai pagi ini. Yang membuat suasana semakin mencekam, adalah ketika dua pemuda yang membantu mengevakuasi mayat,
mendadak berteriak bersamaan. Mereka menunjuk ke arah dahan pohon waru. Di sana, di dahan yang sama tempat Pak Karman biasa duduk memancing, tergantung sebuah sisir rambut antik. Sisir kayu dengan ukiran bunga melati, basah dan berlumut, seolah baru saja diambil dari dasar sungai. Sisir itu tidak ada kemarin, kata Pak RT tegas. Saya lewat sini sore harinya, tidak ada apa-apa di pohon itu. Bu Lastri yang masih terseduh-seduh, tiba-tiba mengangkat wajah. Ia menatap sisir itu dengan tatapan kosong. Perlahan, tanpa sadar, ia berdiri dan mulai berjalan menuju pohon. Tangannya terulur hendak mengambil sisir tersebut. Diam di situ Bu, teriak Pak RT sambil menarik keras lengan Bu Lastri. Jangan pernah sentuh barang-barang sungai. Bu Lastri tersentak, seolah baru sadar dari mimpi. Ia memandang tangannya sendiri dengan ekspresi bingung. Saya hanya merasa. Sisir itu memanggil saya. Kejadian itu cukup membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Mereka mempercepat evakuasi, membawa jenazah Pak Karman ke rumah duka. Beberapa orang paling pemberani diminta untuk menjaga bantaran sungai, memastikan tidak ada lagi yang mendekati pohon waru. Namun, saat hari semakin terang, saat warga mulai sibuk dengan urusan masing-masing, tak ada yang melihat, di sela-sela dedaunan pohon waru, sosok bergaun panjang putih masih duduk di sana. Ia tidak pergi. Ia menunggu. Sore harinya, rumah duka Pak Karman dipenuhi pelayat. Suasana sunyi, hanya terdengar suara bacaan Yasin dan isak tangis sesekali. Namun, saat maghrib tiba, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Lampu-lampu di rumah duka mulai berkedip-kedip. Beberapa orang mengira itu hanya masalah listrik biasa, sampai mereka menyadari, semua lampu padam serentak pada saat yang sama, lalu menyala kembali, lalu padam lagi, dengan ritme yang teratur seperti seseorang yang sedang memainkan sakelar. Dan, di sela-sela kedipan lampu itu, di lorong gelap menuju kamar mandi, beberapa orang bersumpah melihat sesosok bayangan putih melintas cepat. Bu Lastri yang duduk di samping jenazah suaminya, tiba-tiba merasakan sentuhan dingin di pundaknya. Ia menoleh, berharap melihat salah satu pelayat yang ingin menyampaikan belasungkawa. Namun, tidak ada siapapun di sana. Hanya gelap yang mulai merambat dari sudut-sudut ruangan. Saat ia menoleh kembali ke hadapannya, matanya membelalak sempurna. Jenazah Pak Karman yang terbujur kaku di atas dipan, kini tersenyum lebih lebar dari sebelumnya. Senyum yang mengembang hingga hampir mencapai telinga. Dan, di sela-sela bibir yang merekah itu, sesuatu yang putih dan basah mulai menyembul keluar, sehelai rambut panjang. Bu Lastri ingin berteriak, namun suaranya tak keluar. Rambut itu terus merayap keluar dari mulut suaminya yang sudah mati. Semakin panjang, semakin banyak, mengalir seperti air sungai yang meluap. Dan, dari kejauhan, dari arah bantaran berantas, terdengar suara tawa riang yang mulai mendekat perlahan. Kali ini, tawa itu tidak lagi datang dari sungai, melainkan dari dalam rumah, dari balik pintu kamar, dari kolong tempat tidur, dari dalam gentong air di belakang rumah, dan dari mana-mana sekaligus. Malam pertama setelah kematian Pak Karman, menjadi malam terpanjang dalam hidup warga dekat bantaran berantas. Bukan hanya keluarga Pak Karman yang mengalami kejadian aneh, hampir semua warga yang tinggal di sekitar bantaran sungai merasakan gangguan. Pak RT yang rumahnya hanya berjarak 100 meter dari pohon waru,
Tidak bisa tidur karena terus-menerus mendengar suara air menetes di kamarnya. Setiap kali ia mengecek, tidak ada kebocoran. Atapnya bagus, pipanya kering. Namun suara tetesan itu terus terdengar. Tes, tes, tes. Sepanjang malam, seolah ada sesuatu yang basah menggantung di langit-langit kamarnya. Bu Darmi, tetangga terdekat Pak Karman, mendengar suara orang menggedor pintu dapurnya saat tengah malam. Ketika ia memberanikan diri membuka, tidak ada siapapun di luar. Namun di lantai dapur, ia menemukan jejak-jejak basah seperti bekas kaki telanjang yang baru keluar dari sungai. Berlumpur, bercampur lumut hijau, dan beraroma anyir. Yang paling mengerikan terjadi di rumah duka. Menjelang tengah malam, para pelayat yang masih bertahan mulai kelelahan. Beberapa tertidur di kursi-kursi plastik, beberapa lainnya pulang ke rumah masing-masing. Hanya tinggal Bu Lastri, ketiga anaknya, dan 2 orang tetangga yang setia menemani. Termasuk Surti, seorang wanita parubaya yang dikenal memiliki indera keenam kuat. Surtilah yang pertama kali merasakan keanehan. Ia duduk di sudut ruangan, memejamkan mata, bibirnya komat kamit membaca doa. Tiba-tiba matanya membuka lebar. Ia menoleh ke arah jenazah Pak Karman dengan ekspresi ngeri. Bu Lastri, bisiknya, saya minta tolong, lihat kain kafan suami ibu, apa yang bergerak itu? Semua mata tertuju ke jenazah. Kain kafan putih yang menutupi tubuh Pak Karman dari leher ke bawah, tampak tenang. Tidak bergerak. Namun saat mereka terus memperhatikan, perlahan-lahan, lapisan kain itu mulai basah. Basah dari dalam, seperti ada sesuatu yang merembes keluar dari tubuh mayat. Bukan darah. Warnanya bening, seperti air sungai. Namun, baunya seperti sungai di musim kemarau, saat airnya surut dan meninggalkan bangkai ikan membusuk di lumpur. Itu air sungai, kata Surti gemetar. Tubuh Pak Karman mengeluarkan air sungai. Sebelum ada yang bisa bereaksi, lampu-lampu padam total. Kali ini benar-benar padam, tidak berkedip lagi. Kegelapan total menyelimuti rumah duka, hanya diterangi sedikit cahaya bulan yang masuk melalui celah-celah jendela. Di dalam kegelapan itu, mereka mendengar suara. Suara langkah kaki basah. Cepak, cepak, cepak. Berjalan perlahan di lantai semen. Suara itu bergerak memutari ruangan, melewati kursi-kursi kosong, mendekati tempat mereka duduk. Aroma sungai memekat, begitu pekat hingga membuat beberapa orang mual dan hampir muntah. Jangan bergerak, bisik Surti dengan suara nyaris tak terdengar. Jangan tunjukkan rasa takut. Dia sedang mencari. Cepak, cepak, cepak. Suara langkah itu berhenti tepat di depan Bu Lastri. Dalam gelap, Bu Lastri tidak bisa melihat apapun. Namun, ia bisa merasakan. Ada sesuatu yang berdiri sangat dekat dengannya, menunduk, menatap wajahnya dari jarak hanya beberapa senti. Napasnya dingin, sedingin air sungai di malam hari, membasahi wajah Bu Lastri dengan hembusan yang berbau lumpur. Suamiku, gumam Bu Lastri, antara sadar dan tidak. Tidak ada jawaban. Namun, tiba-tiba, lampu menyala kembali. Semua orang berteriak serempak. Di depan Bu Lastri, tidak ada siapapun. Namun,
di seluruh ruangan. Di dinding, di langit-langit, di lantai, bahkan di wajah mereka sendiri. Terdapat cap-cap tangan basah. Ribuan cap tangan, seperti jejak anak-anak kecil yang baru bermain di sungai, namun ukurannya terlalu besar, terlalu panjang jari-jarinya, dan terlalu banyak jumlahnya. Dan di atas kain kafan Pak Karman, cap-cap tangan itu membentuk sebuah kalimat dalam aksara yang tak dikenal. Namun, anehnya, semua orang yang membacanya langsung mengerti artinya. Satu sudah, tinggal keluarga. Anak bungsu Pak Karman, seorang bocah perempuan berusia 5 tahun bernama Wulan, tiba-tiba tertawa kecil. Semua orang menoleh ke arahnya. Wulan duduk di pojok ruangan, memeluk boneka kainnya, namun matanya tidak lagi jernih seperti mata anak kecil. Matanya hitam pekat, tanpa putih mata sama sekali. "Ibu," kata Wulan dengan suara yang bukan suaranya. Suara perempuan dewasa, parau, basah, seperti orang yang baru saja berteriak di dalam air. "Kuntilanak itu mau main sama Wulan," katanya. "Wulan cantik. Katanya Wulan bisa jadi adiknya." Bu Lastri berlari memeluk anaknya, namun saat tangannya menyentuh tubuh Wulan, bocah itu mendadak dingin seperti es. Dari mulut mungil Wulan, air sungai mulai mengalir deras. Bukan muntah, melainkan semburan air yang tak henti-hentinya, seolah di dalam tubuh kecil itu ada samudera yang sedang meluap. Wulan terus tertawa dengan suara kuntilanak, sementara air sungai membanjiri lantai rumah duka, dan di genangan air yang mulai terbentuk, terpantul bayangan-bayangan yang seharusnya tidak ada. Puluhan kuntilanak berdiri di belakang mereka semua, basah, menanti, tersenyum. Pagi harinya, suasana desa gempar. Kejadian di rumah duka semalam telah menyebar dari mulut ke mulut, dan tidak ada yang berani mendekati rumah Pak Karman lagi. Bu Lastri dan anak-anaknya mengungsi ke rumah mertuanya, yang berada di ujung desa, jauh dari sungai. Namun ada satu orang yang justru tertarik dengan kejadian ini. Gus Holid, seorang kiai muda yang terkenal sakti di wilayah Kediri. Ia diundang Pak RT untuk membantu menyelesaikan masalah ini sebelum memakan korban lebih banyak. Gus Holid tiba di desa menjelang sore. Beliau bukan orang sembarangan, tapi murid seorang ulama sepuh terkenal di Jawa Timur dengan karomah langit. Beliau sudah malang melintang menangani berbagai kasus gaib. Namun, saat pertama kali melihat pohon waru di bantaran Brantas, raut wajahnya berubah serius. "Pohon ini," gumamnya, "sudah sangat tua. Jauh lebih tua dari desa ini." Ia berjalan mengelilingi pohon waru, mengamati akar-akarnya yang menjulur hingga ke sungai, batangnya yang besar dan keropos di beberapa bagian, serta bunga-bunga kuning yang bergelantungan seperti mayat-mayat kecil yang digantung. "Ada yang mau Kiai ketahui?" sela Pak RT. "Sisir yang ditemukan kemarin. Setelah kejadian semalam, sisir itu hilang." Gus Holid mengangguk, seolah sudah menduga. Sisir itu bukan benda biasa. Itu adalah pengikat. Penanda bahwa kuntilanak itu memilih pohon ini sebagai sarangnya. Dan jika dia mengambilnya kembali, berarti dia bersiap untuk sesuatu. "Siap untuk apa, Gus Holid?" Gus Holid tidak menjawab. Ia malah bertanya,
Siapa yang pertama kali menemukan sisir itu? Atau lebih tepatnya, siapa yang pertama kali melihat kuntilanak ini? Sejarahnya, saya perlu tahu asal-usulnya. Setiap kuntilanak punya cerita. Dan dengan cerita itu, kita bisa mencari kelemahannya. Pak RT menggaruk kepala yang tidak gatal. Wah, itu cerita turun-temurun. Kata beberapa warga sepuh, kuntilanak ini sudah ada sejak zaman Belanda. Kata mereka, dulu ada seorang gadis cantik yang hamil di luar nikah. Keluarganya marah besar, membuangnya ke sungai. Gadis itu tenggelam bersama bayi yang belum lahir. Sejak saat itu, arwahnya gentayangan. Tapi dulu dia tidak mengganggu, hanya muncul sesekali. Beberapa puluh tahun terakhir ini, dia malah tenang-tenang saja, sampai kejadian kemarin. Ada kejadian apa sekitar 20-an tahun lalu? Tanya Gus Holid cepat. Pak RT berpikir keras. 20 tahun. 20 tahun. Tiba-tiba wajahnya berubah. Wonten Gus. Saya ingat sekarang. 20 tahun lalu, ada seorang pemuda yang tenggelam di sungai ini. Namun anehnya, jenazahnya ditemukan tersenyum. Persis seperti Pak Karman kemarin. Tapi waktu itu kami anggap kecelakaan biasa, karena jenazahnya memang ditemukan mengambang di sungai. Gus Holid mengangguk pelan. Itu dia. 20 tahun lalu dia mulai membunuh. Artinya, ada sesuatu yang berubah 20 tahun lalu. Sesuatu yang membuatnya dari sekadar gentayangan menjadi haus korban. Saat matahari mulai terbenam, Gus Holid memutuskan untuk melakukan ritual kecil di bawah pohon waru. Ia membakar kemenyan, membaca doa-doa, dan memejamkan mata bermeditasi. Pak RT dan beberapa warga yang memberanikan diri menemani dari kejauhan, gelisah menunggu. 5 menit. 10 menit. 20 menit. Tiba-tiba Gus Holid membuka mata. Wajahnya pucat, keringat membasahi seluruh tubuhnya meski malam tidaklah panas. Dia tidak sendiri, bisiknya pada Pak RT yang segera mendekat. Di dalam sungai itu, di dasar sungai, ada puluhan kuntilanak. Mereka semua adalah korban-korban yang berhasil direkrut. Mereka semua menjadi bagian darinya. Tapi kuntilanak yang satu itu, yang asli, dia menyimpan rahasia. Dia menyimpan dendam yang sangat dalam. Bukan hanya karena dibuang, tapi ada sesuatu yang lebih pribadi. Gus Holid menatap ke arah rumah Pak Karman yang kini kosong. Dan saya tahu siapa targetnya selanjutnya. Malam itu, di rumah mertua Bu Lastri, suasana tegang. Bu Lastri duduk di ruang tamu dengan wajah cemas, sementara ketiga anaknya. Wulan yang masih kecil, Andi, 12 tahun, dan Rini, 17 tahun. Tidur di kamar belakang. Sejak kejadian semalam, Wulan sudah tidak mau bicara. Ia hanya duduk diam, memeluk bonekanya, sesekali tersenyum sendiri dengan senyum tidak wajar untuk anak seusianya. Sekitar pukul 9 malam, pintu rumah diketuk. Bu Lastri terkejut. Siapa yang datang malam-malam begini? Dengan perasaan tidak enak, ia memberanikan diri membuka pintu. Di luar berdiri Gus Holid, wajahnya serius.
"Ibu Lastri," sapanya cepat. "Saya perlu bicara dengan ibu. Segera." "Tentang masa lalu ibu." "Tentang 20 tahun lalu." Bu Lastri membeku. Wajahnya yang semula cemas, berubah menjadi pucat pasi. Apa maksudnya, Kiai?" Gus Holid melangkah masuk tanpa diminta. Matanya menyapu ruangan, lalu berhenti di lorong menuju kamar belakang. 20 tahun lalu, ibu tinggal di mana? Dan apa yang terjadi pada ibu di sungai itu? Bu Lastri terhuyung, hampir jatuh jika tidak segera berpegangan pada kursi. Mulutnya terbuka beberapa kali, namun suara tak kunjung keluar. Dan dari kamar belakang, tiba-tiba terdengar suara Wulan menyanyi. Lagu dolanan anak, namun nadanya sumbang, aneh, seperti piringan hitam yang rusak. "Ibu." Suara Wulan memanggil dari dalam kamar. "Ibuku yang cantik, ayo tidur sama Wulan. Kuntilanak sudah datang menjemput." Gus Holid segera berlari ke kamar belakang, diikuti Bu Lastri yang hampir pingsan. Saat pintu kamar terbuka, mereka melihat pemandangan yang membuat jantung hampir berhenti. Wulan duduk di atas ranjang, tersenyum, dengan rambut panjang berwarna hitam basah menjulur dari mulutnya, melilit leher Andi dan Rini yang terkulai lemas di sampingnya. Dan di balik Wulan, di cermin rias yang menghadap ke ranjang, terpantul sesosok wanita berbaju putih yang mengelus-elus rambut Wulan dengan penuh kasih sayang, sambil berbisik, "Anakku, anakku yang manis. Akhirnya ibu menemukanmu lagi." Gus Holid bergerak cepat. Dengan satu tangan ia membaca mantra, sementara tangan lainnya melemparkan butiran beras kuning ke arah Wulan dan sosok di belakangnya. Suara desisan keras terdengar, seperti air mengenai bara api. Sosok di cermin itu menghilang, dan rambut yang melilit leher Andi dan Rini mengendur. Namun, Wulan tetap tidak sadar. Bocah itu tertidur pulas, dan saat mulutnya dibuka Gus Holid, keluar helaian-helaian rambut panjang yang tak ada habis-habisnya. "Ini bukan kesurupan biasa," gumam Gus Holid serius. "Ini keterikatan. Roh itu sudah menanamkan sebagian dirinya ke dalam diri Wulan." Bu Lastri yang sejak tadi hanya bisa terisak di ambang pintu, tiba-tiba berlutut di depan Gus Holid. "Saya akan bicara. Kiai. Saya akan cerita semuanya. Tapi tolong selamatkan anak-anak saya." Gus Holid mengangguk. "Cepat. Waktu kita tidak banyak." Setiap malam, ikatan itu semakin kuat. Dengan suara terputus-putus, Bu Lastri mulai bercerita. 20 tahun lalu, saat ia masih gadis belia, ia bekerja sebagai pembantu di rumah seorang saudagar kaya di kota. Di sanalah ia bertemu dengan seorang pemuda, tukang kebun di rumah itu. Mereka jatuh cinta, dan tanpa sepengetahuan siapapun, Bu Lastri hamil. Ketika majikannya mengetahui hal itu, Bu Lastri dipecat dengan cara yang kejam. Namun, yang lebih kejam adalah sikap kekasihnya. Ia menghilang begitu saja, tak mau bertanggung jawab. Bu Lastri yang ketakutan, terpaksa pulang ke desa. Namun, dalam perjalanan, ia mengalami kontraksi. Ia terpaksa berhenti di bantaran kali Brantas. Sendirian di tengah malam yang gelap dan sunyi. Di sanalah,
Di bawah pohon waru itu, ia melahirkan. Bayinya lahir dalam keadaan tenang, tanpa tangis. Bu Lastri ingat, ia sempat melihat wajah bayinya. Seorang perempuan kecil yang cantik, dengan rambut hitam lebat meski baru lahir. Tapi ia juga ingat, bahwa bayinya tidak bergerak. Tidak menangis, tidak bernapas. Panik dan ketakutan, Bu Lastri melakukan hal yang tak termaafkan. Ia membungkus bayinya dengan kain, lalu menjatuhkan ke sungai. Ia ingin semua bukti lenyap. Ia ingin lupa bahwa ia pernah melahirkan. Aku kira dia sudah mati, isak Bu Lastri. Tapi tadi di cermin, dia tersenyum padaku. Dia memanggilku ibu. Gus Holid menghela napas panjang. Bayi itu tidak mati saat dilahirkan. Bu, ia lahir hidup. Tapi mungkin karena lemah. Atau karena ibu panik, ibu mengira ia meninggal. Saat ibu membuangnya ke sungai, disitulah ia benar-benar mati. Tenggelam, bersama dengan kemarahan dan rasa dikhianati yang tak terbayangkan. Jadi kuntilanak itu anak saya sendiri? Gus Holid mengangguk pelan. Roh yang meninggal dengan kemarahan dan pengkhianatan seperti itu, apalagi bayi yang bahkan belum sempat hidup, bisa menjadi sesuatu yang sangat kuat. Dan selama 20 tahun ini, ia menunggu. Ia mengumpulkan kekuatan. Ia bahkan merekrut korban-korbannya untuk menjadi bagian dari dirinya. Dan sekarang, ia tahu ibu ada di sini. Ia tahu ibu punya anak-anak lain, adik-adiknya. Dan ia ingin menjadi bagian dari keluarga ini. Andai saja waktu itu aku tidak panik, tangis Bu Lastri. Andai saja aku periksa benar-benar, mungkin dia masih hidup. Mungkin dia bisa tumbuh seperti Wulan, seperti Andi, seperti Rini. Maafkan ibu. Maafkan ibu. Nak. Di luar rumah, tiba-tiba angin bertiup kencang. Daun-daun jendela bergetar hebat. Suara gemuruh air terdengar dari kejauhan. Padahal malam itu cerah, tidak ada hujan dimanapun. Dia datang, kata Gus Holid tegang. Dia marah. Atau mungkin dia sedih. Mereka berlari keluar rumah. Dan di sana, di kejauhan, terlihat pemandangan yang tak masuk akal. Air kali berantas meluap, namun tidak seperti banjir biasa. Air itu naik membentuk dinding raksasa, menjulang setinggi pohon kelapa, dan di dalam dinding air itu, terlihat bayangan-bayangan. Puluhan kuntilanak dengan gaun panjang putih basah, semuanya menatap ke arah rumah tempat Bu Lastri berdiri. Namun, yang paling depan, yang paling jelas, adalah sesosok wanita muda dengan rambut panjang tergerai. Wajah itu mirip sekali dengan Bu Lastri saat muda. Namun, matanya, dua lubang hitam pekat, meneteskan air sungai. Ibu. Suara itu terdengar dari mana-mana, dari dalam angin, dari dalam air, dari dalam tanah. Kenapa ibu buang aku? Kenapa ibu tidak mau aku? Bu Lastri berlutut di tanah.
Air matanya bercucuran. "Maafkan ibu." "Nak." Ibu takut. "Ibu masih muda, ibu bodoh, ibu egois. Tapi sungguh, setiap malam ibu memikirkanmu. Setiap kali ibu melihat sungai ini, ibu teringat wajahmu. Ibu tidak pernah bisa melupakanmu." Dinding air itu bergemuruh. Namun, di dalamnya, sosok kuntilanak itu tampak ragu. Ia menggeleng-geleng, lalu mengangguk, lalu menangis. Tangisan yang memilukan, bercampur tawa yang mengerikan. Kata-kata manis, desisnya. "Semua orang bilang begitu. Tapi kalian semua tetap jahat. Kalian semua tetap buang aku. Ayahku juga buang aku. Dia mengaku takut, dia mengatakan malu punya anak sebelum menikah. Tapi dia tidak pernah cari aku. Dia tidak pernah minta maaf." Bu Lastri terhenyak. "Ayahmu? Kau tahu siapa ayahmu?" Sosok itu tertawa. Tawa yang sama yang didengar Pak Karman di malam kematiannya. "Ayahku. Orang yang menanamkan benihku di rahimmu lalu kabur. Ayahku yang hari ini kau nikahi dan kau panggil suami. Ayahku yang baru saja mati tenggelam di sungai karena aku panggil dia. Ayahku adalah Karman." Dunia seakan berhenti berputar. Bu Lastri limbung, jatuh tersungkur di tanah. Karman. Suaminya sendiri. Ayah dari anak-anaknya. Yang selama ini ia kira pria baik yang bersedia menikahinya, meski tahu masa lalunya kelam. Ternyata dia adalah tukang kebun yang menghamilinya lalu kabur 20 tahun silam. Dia tahu Bu Lastri adalah perempuan yang dulu ia tinggalkan. Dan dia pura-pura tidak kenal. Dia pura-pura jatuh cinta lagi. Dia tidak pernah mengatakan fakta itu. Gumam Bu Lastri. Dia tidak pernah mengaku kalau dia "Oh Tuhan." Karena dia pengecut, suara kuntilanak itu memekik. Sama pengecutnya seperti waktu dulu. Tapi sekarang dia sudah bersamaku. Di dasar sungai. Bersama bayi-bayi lain yang lahir dari ketakutan dan kebohongan. Dan sekarang, Ibu. Sekarang saatnya kita jadi keluarga yang utuh. Dinding air itu mulai bergerak maju, mendekati rumah. Gus Holid membaca mantra paling kuat yang ia tahu, namun air itu tetap maju. Warga desa berteriak panik, berlarian menyelamatkan diri. Namun, Bu Lastri tetap berlutut di tanah, menatap sosok di dalam air itu dengan mata basah. Perlahan, ia membuka kedua tangannya lebar-lebar, seperti seorang ibu yang ingin memeluk anaknya. "Ibu tahu ibu salah," katanya lirih. "Ibu tahu ibu jahat. Tapi kalau kau mau bunuh ibu, lakukanlah. Tapi adik-adikmu tidak bersalah. Wulan, Andi, Rini. Mereka tidak tahu apa-apa. Mereka bahkan tidak tahu kau ada. Lepaskan mereka. Ambil nyawa ibu, tapi biarkan mereka hidup." Ibu rela. Ibu rela mati di tangan anak ibu sendiri. Untuk pertama kalinya, sosok di dalam air itu terdiam. Dinding air berhenti bergerak. Dan
Di balik tirai air yang membentuk wajahnya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dari kedua lubang hitam di wajahnya, mengalir bukan air sungai, melainkan air mata yang jernih. Malam itu, di bawah pohon waru yang angker, pertemuan paling ganjil terjadi di bantaran berantas. Bukan antara manusia dengan manusia, melainkan antara seorang ibu dan arwah anak yang tak pernah sempat ia gendong. Dinding air yang tadinya mengancam, perlahan menurun. Sosok kuntilanak itu kini berdiri di tanah basah. Masih dalam wujud wanita muda dengan rambut panjang basah dan gaun putih lusuh. Namun, untuk pertama kalinya, ia tidak menakutkan. Ia hanya terlihat sedih. "Kau rela mati demi mereka?" Suaranya kini bukan desisan atau tawa, melainkan suara anak muda yang pilu. "Kau tidak rela seperti itu saat denganku?" Bu Lastri terisak. "Aku waktu itu masih anak-anak, Nak. Otakku belum matang. Hatiku penuh ketakutan. Maafkan ibu." Ibu tahu kata maaf tidak akan mengembalikan nyawamu yang hilang. Tapi ibu sungguh-sungguh menyesal. Setiap hari, ibu menyesali perbuatan jahat itu. Kuntilanak itu melangkah mendekat. Dari dekat, terlihat jelas bahwa ia memang mirip Bu Lastri. Hidungnya mancung, alisnya tebal, bentuk bibir yang sama. Namun, kulitnya pucat kebiruan, seperti mayat yang terlalu lama terendam dalam air, dan matanya tetap dua lubang hitam yang mengerikan. "Ibu tahu apa yang paling menyakitkan?" bisiknya. "Bukan mati tenggelam, bukan dinginnya air sungai, tapi saat aku sadar bahwa ibuku sendiri yang membuangku ke kali berantas. Saat aku tenggelam, aku melihat ibu di tepi sungai. Ibu hanya berdiri. Ibu tidak berteriak minta tolong. Ibu tidak mencoba menyelamatkanku. Ibu hanya pergi, meninggalkan aku sendiri kedinginan dalam kali berantas." Bu Lastri memejamkan mata, air mata mengalir deras. Aku tahu aku paling kejam sedunia. 20 tahun aku di sini," lanjut kuntilanak itu. 20 tahun aku menunggu ibu kembali. Tapi ibu tidak pernah datang ke sungai ini. Ibu bahkan tidak pernah menengok ke sini. Ibu sibuk dengan hidup baru ibu. Dengan suami baru. Ayahku yang pengecut. Dan anak-anak baru ibu. Aku tidak ada dalam pikiran ibu sama sekali. Itu tidak benar. Bu Lastri membuka mata. Setiap malam sebelum tidur, aku selalu memandangi sungai ini dari kejauhan. Setiap kali aku melihat anak-anakku bermain, aku selalu membayangkan bagaimana rasanya kau juga ada di antara mereka. Aku tidak berani mendekat, karena aku takut. Takut ingat. Takut dosaku terbongkar. Tapi, aku tidak pernah. Sekalipun tidak pernah. Melupakanmu sebagai anak pertamaku. Anak buah cintaku. Kuntilanak itu terdiam lama.
Bohong, katanya akhirnya, namun suaranya ragu. Ibu bersumpah demi Allah, demi surga, demi apapun yang kau mau. Kalau ibu berbohong padamu, aku minta Allah untuk mencabut nyawaku di tempat ini pada saat ini juga. Tiba-tiba, dari dalam rumah, terdengar suara Wulan memanggil, "Ibu, ibu di mana?" Wulan takut. Kuntilanak itu menoleh ke arah rumah. Matanya yang hitam pekat menatap ke jendela kamar. Tempat Wulan terbangun. Untuk sesaat, ekspresinya berubah. Bukan marah, bukan dendam, melainkan rindu. Seperti seorang kakak yang ingin melihat adiknya. "Itu dia, adikku?" tanyanya lirih. Bu Lastri mengangguk. "Wulan. Namanya Wulan. Dia lahir 5 tahun lalu. Sejak kecil dia suka main air. Kadang aku takut, jangan-jangan kau yang memanggilnya." Kuntilanak itu tersenyum. Untuk pertama kalinya. Senyum yang tidak menyeramkan. "Aku tidak pernah panggil dia. Aku hanya melihatnya dari jauh. Dia lucu. Rambutnya ikal seperti ibu. Dia juga suka menyanyi," tambah Bu Lastri, mulai berani melangkah mendekat. "Kadangkala, aku dengar dia menyanyikan lagu-lagu aneh di kamar mandi. Lagu yang tidak pernah kuajarkan." "Apa itu?" "Lagumu?" Kuntilanak itu mengangguk pelan. "Lagu yang ibu nyanyikan waktu mengandung aku." "Ibu tidak ingat?" "Ibu sering menyanyikannya." Sambil mengelus perut, Bu Lastri terisak lagi. "Aku ingat. Lagu tentang bulan dan sungai. Lagu yang diajarkan nenekmu dulu." Suasana hening sejenak. Di kejauhan, Gus Holid dan warga desa hanya bisa terdiam, menyaksikan dialog ganjil antara manusia dan makhluk halus. Namun, tak satu pun dari mereka berani mendekat atau mengganggu. "Ibu," kata kuntilanak itu tiba-tiba, "aku mau minta sesuatu." "Apapun, Nak. Apapun yang kamu minta. Aku akan melakukannya buatmu, anakku tersayang. Peluklah aku, Ibu. Aku rindu pelukan ibu yang selama ini tak pernah kurasakan." Bu Lastri terkesiap. Tapi hanya sedetik. Kemudian, tanpa ragu, ia melangkah maju dan membuka kedua tangannya. Kuntilanak itu mundur selangkah. "Tapi aku dingin, aku basah, aku menyeramkan. Kau anakku." Jawab Bu Lastri mantap. "Apapun wujudmu, kau adalah anakku. Bagiku tidak akan pernah menyeramkan." Dan dua makhluk Allah berbeda wujud itu terlihat saling berpelukan mesra. Hangat, meluapkan rasa saling merindu yang selama 20 tahun ini terhalang media jasmani dan ruh. Seketika, sensasi dingin yang luar biasa menjalari tubuh Bu Lastri.
Dingin yang menusuk hingga ke sumsum tulang. Dingin yang membuat napasnya terhenti. Dingin yang terasa seperti ribuan jarum es menusuk setiap pori-pori kulitnya. Namun, ia tidak melepaskan pelukannya. Ia justru mengeratkannya. "Aku sayang kamu. Anakku sayang," bisiknya. "Maafkan ibu. Maafkan ibu yang bejat, bodoh, dan jahat padamu ini." Kuntilanak itu gemetar dalam pelukan ibunya. Perlahan, sosoknya mulai berubah. Gaun panjang putihnya yang basah mulai mengering. Rambutnya yang panjang mengurai mulai tertatah rapi dan indah. Wajahnya yang pucat kebiruan mulai memerah, menjadi wajah bayi yang cantik. Baru lahir, tersenyum dalam tidurnya. "Ibu." Suaranya kini berubah menjadi suara bayi. "Aku maafkan ibu." Dan di pelukan Bu Lastri, sosok itu berubah menjadi cahaya. Cahaya hangat yang perlahan menyerap ke dalam dada Bu Lastri. Tepat di tempat di mana ia dulu mengandungnya 20 tahun silam. Sedangkan Sungai Brantas, air yang tadinya meluap mulai surut. Dinding air raksasa itu runtuh dengan lembut. Kembali menjadi aliran sungai biasa. Dan di dasar sungai yang mulai terlihat, tidak ada lagi bayangan-bayangan kuntilanak. Mereka semua telah pergi. Para korban yang direkrut, arwah-arwah yang tersesat, akhirnya bisa melepaskan diri. Puluhan titik cahaya melesat dari permukaan sungai, terbang ke angkasa, menghilang di antara bintang-bintang. Pohon waru tua itu bergemerisik, daun-daunnya berguguran. Bukan karena layu, tapi karena pohon itu tersenyum. Batangnya yang keropos mulai menumbuhkan tunas-tunas baru. Akar-akar gantungnya yang selama ini menjuntai seperti rambut, kini terlihat seperti tirai-tirai yang melambai lembut ditiup angin malam yang hangat. Bu Lastri masih berlutut di tempatnya, memeluk dirinya sendiri. Di dalam dadanya, ia merasakan kehangatan yang aneh. Hangat seperti bayi yang menyusu. Hangat seperti pelukan yang tak pernah sempat ia berikan. "Ibu." Suara Wulan memecah kesunyian. Bocah kecil itu berlari keluar rumah, diikuti Andi dan Rini yang tampak bingung. Namun sudah pulih. Mereka memeluk ibu mereka erat-erat. "Bu." "Wulan mimpi aneh," celoteh Wulan. Wulan mimpi punya kakak perempuan yang cantik dan baik. Dia berjanji akan jagain Wulan dari sungai. Bu Lastri memeluk anak-anaknya sambil menangis bahagia. Di belakangnya, Gus Holid mendekat dengan wajah lega bercampur haru. Beliau sudah pergi. "Bu," katanya lembut, dengan damai. Dan semua arwah yang terperangkap di sungai ini juga ikut pergi. Berkat bantuan panjenengan, Bu. Bu Lastri menggeleng. "Bukan karena saya, Kiai, tapi karena Allah meridai anak saya, yang memilih untuk memaafkan dosa dan kesalahan saya." Pagi mulai merangkak naik di ufuk timur.
Untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, Bulastri berani menatap langsung ke arah Sungai Brantas. Tanpa rasa takut. Di sana, di bawah pohon waru yang mulai bertunas, sesuatu berkilauan di sela-sela akar. Sisir. Sebuah sisir kayu antik dengan ukiran bunga melati yang dulu tergantung di pohon, kini tergeletak di tanah. Namun, tidak lagi basah dan berlumut. Sisir itu kering, bersih, dan di atasnya terdapat sehelai rambut. Rambut bayi yang halus, berwarna hitam mengkilap. Bulastri berjalan mendekat, mengambil sisir itu dengan hati-hati. Dan saat ia memegangnya, ia mendengar bisikan lembut di telinganya. Suara yang kini tidak lagi menakutkan. "Terima kasih, Ibu. Karena akhirnya Ibu mau memelukku." Keesokan harinya, berita tentang hilangnya kuntilanak penghuni bantaran Kali Brantas menyebar cepat. Para warga yang selama puluhan tahun takut mendekati sungai, kini mulai berani kembali. Anak-anak bermain di tepian, para pemancing kembali melempar kail, dan para ibu mencuci pakaian di batu-batu sungai seperti zaman dulu. Namun, di bawah pohon waru itu, selalu ada sesaji kecil setiap malam Jumat Kliwon dan Jumat Legi. Bukan untuk mengusir, melainkan untuk mengenang. Bulastri kini setiap minggu datang ke pohon itu, duduk di bawah rindangnya sambil bercerita pada Wulan tentang kakak perempuannya yang tidak pernah mereka kenal, namun selalu menjaga mereka dari alam yang berbeda. Dan kadang, saat angin berembus lembut dari arah sungai, membawa aroma bunga waru yang semerbak, Bulastri bisa merasakan usapan lembut di rambutnya. Seperti tangan seorang anak yang sedang membelai ibunya. Pohon waru itu kini tidak lagi angker. Bunganya yang bermekaran justru menjadi pemandangan indah di bantaran Brantas. Orang-orang mengatakan, di malam-malam tertentu, jika kita duduk di bawah pohon itu dengan hati yang tenang, kita bisa mendengar suara nyanyian lembut. Lagu tentang bulan dan sungai, dinyanyikan oleh suara bayi yang bahagia. Sementara itu di dasar Kali Brantas yang kini jernih, tepat di bawah pohon waru yang rindang, tersembunyi sebuah sisir kayu dengan sehelai rambut bayi. Namun, jika kau ambil dan mendekatkannya ke telinga, kau tak akan mendengar tangisan atau ringkikan tawa yang mengerikan. Kau hanya akan mendengar suara seorang anak kecil yang berbisik, "Terima kasih sudah mengingatku. Karena dengan diingat, aku benar-benar hidup." Dan dari kejauhan, di antara gemericik air, sesosok bayi melambai-lambai kecil, sebelum akhirnya menghilang dalam cahaya fajar yang mulai merekah. Pulang. Akhirnya pulang. Ke tempat di mana semua arwah yang terampuni beristirahat dengan tenang.